Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami ingin sedikit memaparkan materi mengenai fotorespirasi dengan dosen pengampu Ibu Heni Setiawati, SSI MPD. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan. Yang pertama ada Vivi Amelia Rasur dengan NIM 205 1010 800 08. Yang kedua ada saya Warda Karismatita dengan NIM 205 1010 820. Dan yang terakhir ada Winda Nurhaki dengan NIM 204 1010 804. Untuk yang pertama, apakah yang disebut dengan fotorespirasi itu? Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Fotorespirasi itu berasal dari kata foto atau cahaya, dan respirasi yang memiliki arti menghasilkan O2 dari CO2 atau karbon dioksida. Jadi, fotorespirasi atau respirasi cahaya adalah respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Selanjutnya adalah mekanisme fotorespirasi. Bagaimanakah mekanisme pada fotorespirasi itu? Nah, seperti yang tertera pada gambar, di sini CO2 akan masuk pada jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Seperti pada gambar yang warna hijau di mana CO2 atau karbon dioksida masuk, namun ketika siang hari dan cuaca panas, stomata itu akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Nah, menutupnya stomata ini yang nantinya akan mengakibatkan suplai CO2 atau karbon dioksida menuju jaringan daun tersebut menjadi terganggu, sehingga ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi CO2 dari hasil fotosintesis, yakni pelepasan O2 atau oksigen. Yang dapat dilihat panah ke bawah bulatan hijau nampak bahwasannya O2 itu dikeluarkan. Dari pelepasan O2 ini akan memicu terjadinya proses fotorespirasi. Nah, proses fotorespirasi ini dapat kita lihat pada gambar bulatan yang berwarna kuning. Nah, dalam keadaan normal, proses fotorespirasi akan dibantu oleh enzim Rubisco untuk mengikat CO2 atau karbon dioksida dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi trifosfogliserat. Namun, ketika terjadi fotorespirasi Rubisco ini justru akan mengikat O2 dan menjalani siklus Kelvin untuk menghasilkan molekul berkarbon 2. Nah, dalam penghasilan molekul berkarbon inilah yang nantinya akan dipecah oleh peroxisom dan mitokondria sehingga melepaskan CO2. Jadi, dari penjelasan singkat ini dapat disimpulkan bahwa kurang menguntungkannya produktivitas masing-masing tumbuhan itu berbeda-beda. Salah satu penyebabnya ialah perbedaan produktivitas tumbuhan itu sendiri dikarenakan akibat derajat fotorespirasi pada masing-masing tanaman tersebut. Fotorespirasi pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama, fotorespirasi pada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 memiliki laju fotorespirasi yang sangat tinggi, di mana asam glikolat, yaitu substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat. Asam fosfoglikolat yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5 bifosfat atau RUDP yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. Apabila RUDP bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase, maka akan terbentuk dua molekul 3-PGA atau asam 3-fosfogliserat. Akan tetapi, jika RUDP bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim RUDP oksigenase akan menghasilkan satu molekul 3-PGA dan satu molekul asam 2-fosfogliserat. Asam 2-fosfogliserat akan mengalami defosforilasi, lalu menghasilkan asam glikolat. Asam glikolat masuk ke peroksisom yang berada di mesofil. Di dalam peroksisom terdapat dua enzim, yaitu enzim glikolat oksidase dan enzim katalase, di mana enzim-enzim ini mengoksidir asam glikolat menjadi asam glikosilat dan diubah menjadi glisin. Nah, setelah proses di peroksisom akan terbentuk glisin di mitokondria. Kombinasi dua molekul glisin di mitokondria itu membentuk satu molekul serin dan CO2. Akhirnya, serin keluar dari mitokondria dan berubah menjadi karbohidrat. Yang kedua, fotorespirasi pada tumbuhan C4. Seperti yang diketahui, pada C4, laju fotorespirasi sangatlah rendah. Nah, untuk memahami, kita harus mengetahui terlebih dahulu proses penyematan CO2 dalam tumbuhan tersebut oleh proses fotosintesis. Yang melakukan penyematan CO2 adalah asam fosfoenol pirufat karboksilase dalam mesofil, lalu menambahkan CO2 pada PEP karboksilase dan menghasilkan oksaloasetat. Oksaloasetat diubah menjadi asam malat yang diangkut ke mesofil dan masuk
ke sel seludang pembuluh. Selanjutnya mengalami dikarboksilasi menjadi pirufat, lalu dilepas menjadi CO2. CO2 yang dikarboksilasi akan disemat oleh RUDP karboksilase, lalu diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentasa fosfat reduktif. Pola pergerakan CO2 pada tumbuhan C4 diawali dari atmosfer, masuk ke mesofil, lalu kloroplas, selanjutnya sel seludang pembuluh. Sel seludang pembuluh dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfoenol pirufat atau PEP karboksilase pada daur asam dikarboksilat yang berperan sebagai penyemat CO2. Perbedaan PEP karboksilase pada tumbuhan C4 dan RUDP karboksilase pada tumbuhan C3 adalah kemampuan dalam penyematan CO2. PEP karboksilase pada tumbuhan C4 memiliki kemampuan penyematan CO2 yang lebih besar daripada RUDP karboksilase pada tumbuhan C3, sehingga laju fotosintesis bersih lebih tinggi, terutama pada saat konsentrasi CO2 sangat rendah. Yang terakhir, fotorespirasi tumbuhan CAM. Tingkat terjadinya fotorespirasi pada tumbuhan CAM ini hampir sama dengan tumbuhan C4. Akan tetapi, kemampuan pengikat CO2 terjadi pada malam hari. Perbedaan tanaman C3, tanaman C4, dan tanaman CAM. Yang pertama yaitu pada tanaman C3. Reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C3 sangat dimungkinkan terjadi karena pada tumbuhan C3 fungsi enzim RUDP adalah ganda, yakni untuk mengikat CO2 yaitu RUDP karboksilase dan mengikat O2 yaitu RUDP oksidase untuk fotorespirasi. Selanjutnya pada tanaman C4. Reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C4 sangat rendah terjadi karena pada tumbuhan C4 memiliki enzim pengikat CO2 yaitu PEP karboksilase sehingga tidak ada kompetisi antara CO2 dan O2. PEP akan langsung membawa CO2 ke RUBP sehingga menekan terikatnya O2 pada RUBP. Yang selanjutnya yaitu pada tanaman CAM. Pada tanaman CAM, tingkat terjadinya fotorespirasi sama dengan tumbuhan C4, namun kemungkinan peningkatan CO2 terjadi pada malam hari. Selanjutnya yaitu perbedaan kedua. Perbedaan kedua yaitu pada tanaman C3, pemanfaatan CO2 hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Selanjutnya yaitu perbedaan yang kedua pada tanaman C4, rendahnya fotorespirasi pada tanaman C4 menyebabkan reaksi C4 lebih produktif dibandingkan dengan tanaman C3. Selanjutnya yaitu fungsi dari fotorespirasi. Nah, fungsi dari fotorespirasi ini akan meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan akibat cahaya yang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotorespirasi. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor rasio O2 dan CO2, yang kedua intensitas cahaya, yang ketiga temperatur, dan yang keempat fotosintesis neto atau laju asimilasi neto. Yang pertama yaitu rasio O2 dan CO2. Nah, semakin rendah karbon dioksida dan semakin tinggi oksigen, maka normal fotorespirasi akan mendominasi. Namun sebaliknya, jika oksigen semakin rendah dan karbon dioksidanya semakin tinggi, maka normal siklus Kelvin yang akan mendominasi. Faktor yang kedua yaitu faktor intensitas cahaya. Nah, semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin meningkat pula fotosintesis dan fotorespirasinya. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu temperatur. Meningkatnya suatu temperatur pada tumbuhan itu merupakan suatu proses yang terjadi untuk meningkatkan proses fotorespirasi itu sendiri. Dan faktor yang keempat yaitu faktor fotosintesis neto atau laju asimilasi neto. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.